Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, bacaan ini bersifat general reading, jadi bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa ya, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Oke teman-teman semuanya, tetap serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan readingan kartu tarot ini anggap aja sebagai hiburan ya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat ada berita apa nih buat kamu. Ada King of Pentacles, Two of Cups, dan ada The Devil. Bottom of the decknya, oke, ada Seven of Cups. Buat teman-teman yang sedang menonton ini, dan ini video buat kamu ya kalau nggak sengaja buka. Aku lihat di sini beberapa dari teman-teman ya masih ada yang secara energi ya masih ada kisah cinta gitu, gimana ya? Jadi mungkin hubungannya udah sangat lama sekali, tapi di sini sedang ada permasalahan ya, mungkin karena kekeliruan aja sih yang ada di dalam hubungan ini. Kekeliruan apa sih Nyimas Mada? Kok bisa sih kayak gitu? Banyak perdebatan di sini, perselisihan ya. Ini dikarenakan memang orang yang berdealing sama kamu itu memang bukan orang yang baik-baik ya. Artinya hidupnya banyak enaknya, banyak senangnya, tidak. Jadi kamu sedang memiliki hubungan dengan orang yang banyak masalah. Dan ini muncul di saat sudah menjalin hubungan sama kamu. Gitu. Ya, dia ngedapetin banyak kebahagiaan dari kamu, ya. Dia banyak mendapatkan kesenangan dari kamu, tetapi dia selalu memberikan harapan-harapan semu sama kamu. Ya, ini mungkin energinya yang mempengaruhi hubungan kalian sekarang tidak berjalan dengan lancar. Ya. Dan ini juga ada indikasi yang membuat hubungan kalian ini carut marut itu karena pekerjaan atau finansial. Ini yang benar-benar besar pengaruhnya di dalam hubungan kalian gitu. Tapi kalau masalah hati, masalah perasaan gitu ya, energinya, aku ngeliat karena di sini ada Knight of Wands, seseorang ini tuh punya keinginan yang cukup besar ya bersama dengan kamu. Kenapa aku bilang begitu? Dia pegang tongkat ya, artinya memang ada keinginan dia loh ya untuk bersama dengan kamu. Bahwa benar adanya dia mencintai kamu bukan omong kosong, bukan ingin mempermainkan kamu, bukan juga karena ingin apa ya, kayak bercandaan, tidak ya. Dia sangat mencintai kamu, tapi dia lemah di sini tuh ya. Dia dilemahkan pergerakannya karena pekerjaan atau keuangan. Nah, inilah yang menyebabkan kalian akhirnya banyak berselisih paham. Ya, tidak setara cintanya. Tapi kalau aku bilang dia ini termasuk orang yang sangat mencintai kamu, dan di sini dia kayak mempertahankan hubungan ini meskipun difitnah, dianggap hanya memberikan halu aja, memberikan ilusi atau memberikan impian doang atau PHP doang gitu. Jadi di sini nggak apa ya, kayak nggak peduli dengan omongan kamu, tapi yang lebih dia pikirin adalah tentang dirinya saat ini sedang tidak distabilkan dalam keuangan, karena keuangan ini penting buat dia juga ya, untuk kesehatannya juga. Dan di sini dia tidak mendapatkan keduanya, yaitu pekerjaan dan keuangan yang sedang
terjadi di dalam kehidupan pribadinya dia. Ini yang menggoyangkan hubungan kalian sehingga pada akhirnya hubungan kalian di sini berjeda atau sekarang sudah berjarak, antara kamu sama dia sudah tidak lagi mungkin ada pertemuan. Atau mungkin kalau kalian sudah menikah di sini tidak pernah saling bicara, ada jarak, ada sebuah energi yang memblok kalian untuk bisa bermesraan. Ya. Oke. Ketiga kartu ini menunjukkan bahwa seseorang ini ya, perasaannya terhadap kamu masih ada. Mau kayak gimana pun urusannya, masalahnya yang sedang dihadapi, dia nggak akan mau ninggalin kamu. King of Pentacles. Ya, dia mungkin sekarang hanya diam aja, memberi jarak, tidak ingin bicara, tapi dia sedang melakukan penyembuhan di sini. Di bulan ini tuh dia lagi mencapai pencapaian tujuannya dia, yaitu untuk apa? Membereskan masalah pekerjaan atau keuangannya yang membuat dia di sini jadinya terhenti untuk melakukan pendekatan, untuk bermesraan sama kamu. Gitu. Apakah dari teman-teman merasakan seperti ini akhir-akhir ini ya? Dia sangat berubah atau dia benar-benar sudah berubah, lebih mendahulukan dirinya sendiri daripada kamu ya. Ya, ini yang terlihat dari gambarannya. Dia mungkin telah dinilai sama kamu ya, memiliki beberapa yang minus gitu di dalam hubungan ini, sehingga pada akhirnya membuat kalian hampir kehabisan energi di dalam hubungan percintaan ini. Tidak ada kepercayaan lagi, tidak lagi ada gairah, tidak lagi ada semangat ya untuk berpikir memajukan hubungan ini, atau kayak berjuang supaya hubungan ini tuh tetap baik-baik aja. Nggak ada yang mau duluan, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau merayu, siapa yang mau melakukan kebaikan itu di awal gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama saling berpikir dan kayak punya energi menyerah. Tapi di sini menyerah bukan menyerah meninggalkan kamu, tapi dia stop dulu gitu hubungan cintanya. Dia mau lagi fokusin dulu ke karir atau ke keuangannya yang saat ini memang dia lagi dalam keadaan yang menggelisahkan ya. Dia terlalu khawatir sebenarnya terhadap kemampuan dia di keuangannya ini. Ya, ini kan juga ada nama baik, ada harga diri yang membuat dia ini harus fokus ke sini. Kenapa dia tidak cerita ke kamu? Mungkin sudah sering cerita ya, tapi karena tanggapannya di sini kan ada perasaan biasa aja gitu ya. Tanggapannya mungkin kamunya biasa aja, jadi dia nyaman untuk tidak pernah bercerita lagi tentang bagaimana sih keadaan pekerjaannya, kelelahannya di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam keuangan. Ya, dia cerita ini. Cuman karena nggak pernah dapat tanggapan, jadi nyaman buat mengkeep sendiri. Yang ada pada akhirnya kamu berpikir dia nih ada something gitu ya, ada perubahan pada diri dia yang nggak mau terus terang, yang mengumpetin cerita ya. Kamu pingin dibagi, tapi karena hasilnya kamu tidak bisa membantu, jadi dia lebih banyak diam, tidak membicarakan apa yang sedang dialami oleh dia. Tapi kalau dilihat dari perasaannya sama kamu, dia selalu membutuhkan kamu. Di sini dia butuh kasih sayang. Kayaknya deket sama kamu itu adalah ketenangan buat dia ya. Seseorang ini dekat sama kamu membuat dia ini merasa selalu bangkit energinya untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Jadi adanya kamu di dalam hidupnya dia ini ya, membuat dia ini melakukan pendekatan-pendekatan baru atau ide-ide baru untuk membuat dirinya berkualitas gitu. Sebenarnya kamu di sini memberikan efek yang positif buat dia, yang tadinya mungkin dia tidak pernah menjaga gitu ya keuangannya, tidak menjaga bicaranya, tidak menjaga sikapnya.
Lalu banyak masalah yang terjadi di dalam hubungan ini ya, membuat dia jadi belajar bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan baik sama kamu. Untuk kali ini, untuk sekarang ini dia memang diam, tidak melakukan. Ya, kalau udah dapat kartu ini dia merasa dia tinggi hati, dia merasa dirinya itu tidak mau mendahului gitu, karena dia punya pemikiran bahwa dia tidak bersalah di sini, bahwa dia yang merasa jadi korban. Ya, kalau aku rasa hubungan kamu sama dia kedepannya akan seperti apa, akan lama sekali hubungannya. Ya, akan lama sekali hubungannya. Aku lihat juga seseorang ini memang apa ya, punya energi yang apa, yang cukup kuat, energinya yang itu negatif ya. Artinya dia itu cepat sekali terbangkitkan amarahnya, cepat sekali dia ini kesinggung ya. Dia juga orang yang mudah banget apa ya, kayak emosi gitu ya, sehingga memang menarik energi negatif itu dekat dengan dia. Jadi dia orang ini banyak gagal hidupnya karena orangnya cepat marah, karena orangnya tidak mau menerima masukan, karena orangnya cepat tersinggung, baper, sering panas hati karena dikendalikan oleh hawa nafsu atau emosi. Jadi kamu sedang berdealing dengan seseorang yang punya karakter yang sangat kuat, tegas, yang tidak bisa disetir, tidak bisa dinasehati, maunya kemauan sendiri saja. Padahal jalan dirinya itu banyak salah, tapi sulit banget untuk diajarkan benar. Walaupun nanti itu yang terjadi ya, tapi datangnya kamu memberikan pencerahan buat dia gitu loh. Ini sifat aslinya dia kayak gini, tapi datangnya kamu di sini memberikan pencerahan terhadap dia, melakukan perubahan-perubahan yang baik untuk masa depannya. Jadi dia juga mulai ya terpengaruh dengan nasihatmu di sini. Kamu banyak memberikan nasihat, banyak memberikan sesuatu, mensupport dia, sehingga dia ada perubahan ke arah yang baik gitu. Walaupun dia diem ya, karena gengsi loh, dia punya kekuatan, dia selalu dianggap sebagai pemimpin, dia bisa memimpin, dan dia mungkin ya sudah dari awal sebelum ketemu sama kamu sudah memiliki kriteria pemimpin, dan juga dia sangat disegani oleh orang lain, sehingga dia menaruh dirinya harga dirinya tinggi ya. Saat melakukan kesalahan dia malu untuk ungkapin ya tentang kesalahan yang dia miliki. Jadi dia agak susahnya di situ ya, karena dia ngerasa baru kali ini loh dia kalah sama kamu, padahal dia di setiap dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berkawan, dengan siapapun dia berpartner, dia selalu menang, selalu didengar omongannya, selalu dipatuhi. Tapi cuma sama kamu dia justru yang harus menurut sama kamu, dan itu sedikit demi sedikit dia berhasil kayak kamu berhasil membuat dia ini ketergantungan atau nggak bisa jauh dari kamu. Walaupun dia sifatnya gini ya, gengsian ataupun kasar ataupun juga mungkin keras. Kalau bisa dibilang ngotonnya itu mungkin lakuning setan ya. Jadi gampang sekali orang ini tuh terbakar hatinya, gampang sekali baperan. Jadi banyak masalah yang akan muncul dalam hidupnya, percintaan kalian ini, karena dirinya, karena seseorang ini gitu. Kamunya udah baik di sini, selalu mengayomi, selalu memberikan arahan-arahan yang baik, bahkan mungkin supportnya nggak cuman perasaan ya, tetapi juga mungkin materi atau waktu itu bisa kamu berikan. Tetapi dia di sini kayak lebih mementingkan gitu ya dirinya, karena emang dirinya ini lagi ada masalah ya. Untuk sekarang di tahun ini dia sedang benar-benar mengalami kejatuhan karir atau keuangan. Jadi mungkin dia terlibat masalah tapi dia nggak cerita, bisa jadi ini disembunyikan karena tidak pernah mendapatkan tanggapan atau bantuan dari kamu ya. Seperti itu. Kita lihat apa lagi sih yang akan terbuka buat kamu ketahui, kabar apa lagi ya.
Jadi teman-teman, intinya dia masih sayang sama kamu ya. Di sini ada passion, ada gairah, masih ada chemistry ke kamu ya. Cuma di sini dia mungkin dalam keadaan kebingungan, ya memang dia sedang terlibat sebuah masalah besar sepertinya teman-teman, ini masalahnya yang membuat dia akhirnya benar-benar berjarak dengan kamu. Dan di sini dia sedang mengalami tuh kan, dia ini lagi kepingin ada pertumbuhan ya di dalam kehidupannya dia, di keuangan atau enggak di karir. Jadi apa ya, sama kamu itu jadi banyak nggak jelasnya ya. Dia kayak pernah mungkin mengatakan tidak ada kamu aja dia nggak peduli sebetulnya, tetapi saat kamu sudah menjaga jarak dengan dia, justru dia di sini menatap kemana kamu yang dulu pernah mengatakan tidak akan meninggalkan dia. Jadi dia sendiri yang mengungkapkan perkataan tersebut, dia kuat tanpa kamu, dia bisa hebat tanpa kamu, tapi setelah kamu tiada, justru dia kecarian ya. Masih ada energi yang cukup kuat, aku rasa memang dia sangat nyaman dengan kamu, perlakuan dari kamu ya yang membuat dia ini tidak bisa melepaskan kamu. Itu yang terlihat ya. Dia selalu kepingin diberi kasih sayang, diperhatikan. Intinya dia memang membutuhkan perlindungan ataupun juga cinta dari kamu gitu. Aku ngeliat sih dia memang nyaman ya. Dia juga mencari kenyamanan tuh hanya dengan kamu saja. Dia tidak menghadirkan orang lain di dalam hubungan kalian. Cuman mungkin kalian sedang berdiri dengan orang yang selalu bingung. Orangnya tuh banyak khawatir teman-teman di sini. Energinya yang aku lihat di sini, orangnya nggak seimbang gitu ya. Dia sudah kerja keras gitu ya, sudah banyak mungkin pengorbanan, tapi tidak ada hasil dari kerja kerasnya ini menghasilkan sesuatu buat dia gitu loh ya. Jadi tahun ini tuh dia bener-bener ngerasa gagal, ngerasa tidak berhasil ya dalam berjuang di karirnya atau keuangannya ya. Skenario Tuhan lah ini ya, yang tidak semua akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dia ya. Yang aku lihat di kartu ini menunjukkan perasaan seseorang terhadap kamu ini sebenarnya masih besar banget, keinginan untuk bisa kembali mesra, kembali baik gitu ya. Dan dalam batinnya ini selalu hadir kamu. Yang membuat dia bingung adalah dia tidak bisa menentukan pilihan di saat ini gitu. Ini mungkin kamu berdealing juga dengan orang yang memang apa ya, cukup bertahan ya dengan egonya. Jadi dia mungkin sudah tahu bersalah, sudah tahu keliru gitu ya, mengambil langkah memberhenti apa ya, kayak mungkin memutuskan hubungan dengan kamu atau memblokir kamu. Ini perlakuan dia yang salah, yang fatal sekali yang dia lakukan kepada kamu, sehingga kamu juga memberikan jarak ya terhadap orang ini dan tidak kembali respect sama orang ini. Dan orang ini jadinya apa sekarang? Kebingungan. Dia tidak mau minta maaf ya, karena yang aku bilang tadi di sini, dia merasa dia benar gitu. Dia merasa dia fokus ke pekerjaan dan keuangan. Kenapa pada saat dia fokus, saat dia capek bekerja, kamu selalu mengatakan bahwa ya dia bersalah, ya dia tidak mengerti, ya dia begini begitu gitu ya. Jadi orang ini memang keras kepala banget. Kamu gak akan bisa ngunjukin dia salah gitu loh, ngunjukin dia harus sadar dengan kesalahannya. Kali ini pun aku ngerasa dia nggak akan pernah bisa melepaskan kamu atau ninggalin kamu, walaupun dia mau apa ya, prosesnya kayak lagi bikin dirinya ini untuk bertumbuh terus ya ke arah yang positif. Jadi dia ini fokus di dalam tujuannya, tapi juga di dalam batinnya nggak bisa ngelepasin kamu atau melupakan kamu. Jadi dia kepingin bersamaan gitu loh, antara cinta, karir ini bisa sukses bersamaan. Cuman yang terjadi saat ini di lapangan ya memang apa ya, kayak kalian ini kayak selalu saja nggak pernah apa ya, nggak pernah sepemikiran, nggak pernah
sejalan. Tapi mungkin kalau aku lihat dari kartu-kartunya di sini ya, mungkin saja orang ini memang berzodiak Taurus, Virgo atau Capricorn ya, yang memiliki sifat keras, terus tidak mau mengalah, tidak mau mengakui kesalahannya, dan lebih fokus ke pekerjaan atau keuangan atau karirnya dia ya, kehormatannya dia, atau mungkin apa yang sedang dia capai ini ingin membuktikan kepada rekannya, keluarganya, kepada siapa mungkin yang sudah merendahkan dia sehingga dia seperti kayak kacau, tidak bisa menentukan pilihan ya, karena buat dia pekerjaan atau keuangan itu adalah nomor satu. Kalau aku sih melihatnya seperti itu. Jadi di sini kalau kamu selalu menyepelekan dia, selalu mungkin merendahkan dia karena dia tidak sayang kamu, karena dia tidak sensitif sama kamu gitu ya. Dianggapnya dia tidak memiliki kuantitas untuk kualitas di dalam menjadi pasangan kamu, membuat dia juga tersinggung sebetulnya. Karena kamu mungkin agak-agak susah ya kalau memiliki hubungan dengan orang yang mungkin keuangannya rendah dari kamu, memang akan seperti ini. Ya, kalau kamu mendapatkan seseorang yang keuangannya baik atau karirnya bagus, ya mungkin saja dia banyak nyeleweng ya. Tapi kalau aku lihat di sini dia seperti ini, justru dianya yang agak sulit untuk dikendalikan karena emang dia kepinginnya disupport, dibantu agar sukses, agar mencapai tujuan gitu loh. Dia nomor satu tuh karir, nomor satu tuh uang, nomor satu tuh hidup enak ya, kemakmuran nih, itu yang diinginkan oleh dia. Ini orang-orang yang mungkin juga punya zodiak ini ya, tanah ya, elemen tanah. Sifatnya keras banget sih kalau aku lihat. Beberapa dari teman-teman juga mungkin di sini berpotensi untuk hancur hubungan ini ya, karena dia memang lebih mementingkan dirinya, karirnya gitu. Tapi kalau aku lihat di sini sebetulnya dia hanya butuh apa ya, kasih sayang sih dari kamu, support dari kamu. Jadi kamu tuh punya energi menggembirakan, menyenangkan buat diri dia. Kamu itu apa ya, seakan-akan tuh menjadi penggerak batinnya untuk bisa sukses loh. Karena walaupun dia sosok yang terbilang kuat, tapi sebetulnya dia adalah orang yang sangat butuh kasih sayang gitu. Orang-orang ini tuh senangnya disayang ya, orang-orang ini tuh senangnya disayang-sayang, dikasih apa namanya, perhatian, dikasih hadiah gitu ya. Elemen-elemen tanah atau bumi atau ya kuat sekali ya ke arah kalau kamu sayang sama dia. Jadi harusnya kamu dulu yang berjuang gitu, yang mengalah, baru dia akan melakukan perjalanan selanjutnya. Artinya dia akan melakukan sesuatu selanjutnya gitu, tapi diawali kamunya duluan gitu. Karena orang-orang itu gengsi banget. Walaupun dia gengsi banget, diem dan sombong sama kamu, tapi rasanya dia sangat tidak bisa kehilangan kamu. Dan aku rasanya juga lihat energi kamu ini mempengaruhi kebaikan lo buat dia. Jadi banyak banget dari mereka-mereka ini yang berhasil hidupnya dengan support dari kamu. Jadi kamunya yang kurang sabar. Jadi gitu katanya ya. Jadi kamunya yang kurang bersabar di sini yang membuat dia mungkin kelelahan atau ngerasa abaikan. Tapi aku lihat juga mungkin di sini dia sedang melakukan transformasi. Jadi ya teman-teman agak sebel ya. Bukannya dia nyelesain hubungan kamu dulu, ya bukannya dia nyelesain masalah dia sama kamu dulu, malah dia malah mikirin diri sendiri buat berubah jadi lebih baik, berubah untuk lebih bagus ya. Dia mikirin dia sendiri, tapi dia tidak mau kembali ke dalam hubungan ini untuk perbaiki dulu gitu apa yang sudah selama ini sedang dimasalahin di hubungan kalian. Nggak datang minta maaf atau komunikasi kayak chat, kayak telepon, tidak. Pokoknya kalau kamunya nggak bergerak duluan, dia nggak akan ngaku sampai kiamat gitu. Tapi dia sendiri akan terus ngejar kamu loh. Ini loh, karena aku lihat ada Two of Cups. Dia ini nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Karena kekuatan batin dia itu ada di kamu. Bahkan dia di sini ya. Kalau aku mau prediksikan gitu, aku prediksikan ya, orang ini tuh berpartner dengan siapapun nggak bisa loh dia ini secinta atau semesra sama kamu. Dengan orang lain dia itu sangat menjaga image gitu, sangat menjaga nama baiknya dia.
Karena mungkin dia sudah terkenal orangnya terlihat dewasa, pintar, bijaksana, memiliki segalanya, sehingga dia sulit sekali mencari partner pengganti ya dari kamu gitu. Dia nggak akan bisa melepaskan kamu. Makanya ini adalah pilihan dia yang paling tersulit, karena kamu tuh sudah termasuk kriteria yang paling sempurna buat dia. Teman-teman udah ngecek kan ya, dia mungkin saat ini memang tipe orang yang seperti ini ya, dengan siapapun nggak cocok sama dia, nggak balance gitu loh. Dia banyak gengsi kalau sama yang lain ya, jadi dia nggak bisa mengeluarkan gairahnya, energi cintanya, lebih nyaman dengan kamu. Itu yang aku lihat. Apalagi di sini bakalan bolak-balik ke kamu, itu terus yang terjadi. Dan kamu selalu selalu memberikan apa ya, kayak maafmu gitu. Walaupun di sini kamu juga keras, suka bertengkar juga atau suka menang juga dari dia, tapi tetap kamu punya sifat welas asih ya. Segala galaknya kamu, split-splitnya kamu, tetap aja kamu nggak tega sama dia. Oke, kita lihat lagi ya. Tuh, dia nyaman sama kamu karena kamu memberikan perhatian yang luar biasa di sini. Kamu tuh segalanya ya. Tidak pelit akan materi, tidak pelit akan waktu, bahkan ucapan kamu ini yang membuat dia selalu berhasil ya dalam segala urusan, bahkan mungkin di setiap keadaan dia selalu terpandang baik sama orang. Itu juga mungkin karena support dari kamu ya. Mungkin ada kekurangan dia dalam bicara, kamu kasih masukan di sini ya. Mungkin dia kekurangan dalam bergaya, kamu kasih tahu supaya dia di depan umum tidak dipermalukan. Jadi beda ya, waktu pertama kali datang ke kamu dia nampak mungkin seperti kayak kampungan atau culun ya, atau mungkin ya mungkin dia terlalu oper gitu, terlalu so ganteng, so cantik. Tapi setelah ketemu sama kamu dia jadi seimbang, jadi energinya itu jadi sadar diri loh teman-teman ya. Jadi sadar diri, jadi seakan-akan apa ya, kalau aku lihat kamu itu membuat kesadarannya dia itu terbuka gitu. Kalau aku lihat juga di sini ya, dari kartunya ini bagus-bagus, cuman satu ini mungkin dua ya sama ini ya. Kalau aku lihat gini, kamu ini punya indikasi ya, siapapun yang menjalin hubungan sama kamu pasti bawa kelimpahan gitu. Ya, siapapun orangnya yang deket sama kamu pasti kamu bawa kelimpahan buat kehidupan dia. Entah di pertemanan juga jadi terkenal, entah di gaya juga jadi berubah, entah bodoh jadi pintar, ya seperti itu. Jadi kamu memberikan pengalaman yang memberi kayak gini loh. Apa ya? Kamu tahu kan kalau orang menjajah Jepang menjajah Indonesia, banyak kan museum-museum. Kayak misal contoh ya, kayak Belanda menjajah Indonesia, banyak bendungan-bendungan. Jadi peninggalan-peninggalan itu tuh sampai sekarang awet ya gitu loh. Sampai sekarang terjaga ya. Kayak gitu juga gitu loh. Kayak gitu juga kamu buat dia. Jadi kayak dia jadi kuat, dia jadi bagus, dia jadi punya banyak ilmu, dia bisa punya banyak hmm, apa ya, ide gitu ya. Itu semua berkembang, terus bertumbuh karena ya bergaul bersama dengan kamu, menyetarakan energinya dengan kamu. Akhirnya dia naik gitu loh. Ya. Jadi banyak keuntungan ya. Kalau dijajah sama Jepang keuntungannya apa? Tahu kan? Terus kalau dijajah sama Belanda keuntungannya apa? Jadi kamu tuh mungkin seperti itulah ya, dealing sama kamu itu mungkin buat dia ini memberikan sesuatu yang positif buat dia ya. Jadi kayak kayak ngasih kelimpahan kamu ke dia. Oke, kita lupain masalah yang tadi ya. Itu nyari contohnya seperti itu, mungkin kayak ya beda ya, mungkin kalau dia berpartner sama orang lain hasilnya nggak ngedapetin apa-apa, mungkin justru dia yang sering habis ya, kehilangan waktu. Tapi sama kamu tuh enggak, banyak peninggalannya gitu. Ya, banyak kenangannya yang tidak bisa dihapuskan ya. Walaupun
sudah sangat lama tapi tidak bisa hilang, tidak bisa pupus gitu ya. Sejarahnya terukir terus, kenangannya terus terkenang di dalam pemikirannya dia. Jadi adanya kamu buat dia memberikan kelimpahan, ketenaran, keberhasilan gitu. Itu yang membuat dia nyaman, makanya dia bingung, masih butuhin, dia ini masih butuhin kamu, makanya di sini dia bingung mau ninggalin kamu, takut dia nggak dapetin orang yang kayak kamu, terus nanti justru jatuh-jatuhnya dia malah dapet yang sembarang terus jatuh. Jadi dia nggak mau gitu. Untuk saat ini aku ngelihatnya dia mungkin single parent gitu ya. Jadi di kamu banyak banget nih ngedapetin perlindungan dari kamu, mendapatkan pemeliharaan yang baik dari kamu, dari sandang, papan, pangan. Ya, mungkin dari kamu mendapatkan rumah, dibelikan barang mewah, dibelikan kendaraan, dibelikan tanah, gedung, apa. Jadi ini yang membuat dia ini ngerasa nyaman, terlindungi, ada tempat berlindung. Jadi dia udah tidak mau beranjak kemana-mana, selalu butuh kamu. Karena kamu di sini dia ngerasa hidupnya kayak terjamin gitu. Entah ya, tapi itu yang terlihat dari gambaran seseorang yang saat ini sedang bermasalah sama kamu. Entah kalian di sini sudah putus, tapi energinya dia masih menganggap kamu pacarnya atau pasangannya, atau kalian sudah menikah gitu ya. Ya ini dia nggak bisa jauh dari kamu. Ya, nggak bisa dia ngelupain kamu. Beberapa dari teman-teman juga di sini mungkin menanyakan gimana sih sekarang dia tanpa kamu, ya gimana sekarang keadaannya dia nih, nggak jumpa sama kamu, apa sih yang terjadi, ya apa? Kalau aku lihat di sini gini ya, ada Five of Cups ya, menggambarkan bahwa energi seseorang ini saat ini sedang mengalami kesedihan, mengingat sesuatu yang belum tercapai dalam hubungan asmara dengan kamu. Karena jika dilihat dari kartunya di sini, dia seperti sulit bergerak meninggalkan kamu atau maju kepada kamu, karena banyak yang dia khawatirkan sekarang dalam benak pikirannya dan juga perasaannya ya, yang menumbuhkan hatinya selalu gelisah, sedih, keluar air mata ya. Jadi jiwanya ini jadi melankolis gitu ya, jadi peragu, jadi penakut ya, membuat dia kehilangan kegembiraan selama tidak sering bicara dengan kamu atau menjaga jarak dari kamu. Kalau tidak komunikasi atau sudah berpisah dari kamu, dia tidak pernah ngerasain gembira lagi. Untuk sekarang di bulan Desember, prediksi yang terlihat seperti itu pada diri dia. Ya. Di sini sebenarnya dia bertahan teman-teman dengan misinya yang hanya sedikit kemungkinan kecil ya, dia bisa ada kemungkinan memperbaiki hubungan dengan kamu. Dengan alasan ini nanti dia akan bicara ke kamu supaya kembali lagi ngejalin hubungan sama dia atau maafkan kesalahannya dia. Ujung-ujungnya nanti dia akan nyerah. Ini ada keberuntungan buat kamu, ujung-ujungnya dia ini akan menyerah gitu, karena dia nggak berani ninggalin kamu. Terkait dari status dia apa, itu perlu sekali diketahui ya teman-teman. Kalau memang dia single, di sini kan terlihat kayak single parent ya. Ketemu kamu, ketemu soulmate, ketemu twin flame. Jadi dia tuh rapet, melekat, ketergantungan sama kamu karena energinya pas banget seperti apa yang dia inginkan, sehingga dia di sini sulit mencari pengganti kalau berpisah dari kamu. Yang ada dia nyesel, yang ada dia pingin minta kembali, dan itu yang terjadi saat ini. Karena visi dan misinya ini nggak bisa kecapai gitu, karena nggak ada yang support gitu ya. Jadi sebetulnya dia tinggal sedikit lagi mencapai pencapaian dalam hidup dia, yaitu dia sudah mendapatkan kamu yang sudah banyak materi, atau kamu punya kedudukan, atau kamu punya jabatan gitu ya. Ini yang terjadi. Jadinya visinya dia, misinya dia tuh hampir saja gagal.
hampir juga berhasil gitu loh ya. Karena mungkin egonya dia, akhirnya dia gagal kan, dia sedih di sini loh, tinggal sedikit lagi ngedapetin kamu tapi dia meruntuhkannya gitu, tapi dia yang bikin kecewa kamu gitu. Dan dia sadar, sudah terbuka kesadarannya teman-teman. Dan sekarang juga dia merasa tertahan di sini, nggak bisa kemana-mana, dia terjebak dalam proses ya, dalam proses yang mungkin dia sedang mau move on tapi nggak bisa gitu. Khawatir bawaannya di sini, khawatir karena dia takut ya nggak bisa meraih apa yang dia inginkan tanpa kamu. Jadi dia ngerasa hidupnya nggak bakal bisa sukses kalau nggak sama kamu gitu ya. Tapi emang dia lebih kayak, tapi orang ini juga termasuknya ke kamu kayak besar ini nafsunya ya, atau kalian berdua memang punya energi yang sama. Itu yang nyebabin dia nggak bisa ninggalin kamu juga. Oke, di sini ada kartu karma ya, ada kartu karma, ada the hangman. Wih, dia bingung banget ya. Dan ada the strength. Jadi dia bertahan nggak mau deketin kamu ya. Aku lihat ini energi Leo ya, Aries dengan ya, energinya Aries dengan Leo. Keras ya, keras banget orang ini, nggak mau ngaku demi kebaikan gitu ya. Padahal dia pingin hidup bahagia gitu sama kamu, tapi nggak mau mengakui kesalahannya. Jadi sebetulnya kalian ini punya indikasi buat hidup bahagia loh ya. Ada jalan buat ke pernikahan, atau sudah menikah ada jalan untuk punya anak lagi, itu ada. Tapi di sini aku ngelihat dia ini seperti kayak memang kurang semangat ya sekarang, dan kayak ngedapetin karma gitu loh selama tidak baik sama kamu, selama mungkin dia udah ada yang mungkin udah bercerai atau berpisah, ataupun juga masih pacaran udah putus. Ini ya, dia lagi ngalamin kesusahan tuh, dia butuh bantuan di sini ya. Kayak orang sakit gitu, dia udah nggak ada energi, nggak ada tenaga, udah kehabisan apa ya, kekuatan ya, fisiknya udah lemah, bahkan batinnya juga udah nggak bisa memprediksi, nggak bisa melihat, nggak bisa menerawang, bener-bener lagi kalut banget jiwanya, dan dia butuh bantuan ya. Dia butuh bantuan, dia lagi kena karma banget, dia banyak kesusahan sekarang teman-teman. Keadaannya dia lagi banyak ngalamin susah. Di sini dia bingung tampingnya ya. Mendingan dia begini deh gitu, daripada harus ketemu kamu ngomong minta maaf atau ngeduluin komunikasi, rasanya gengsi banget. Mending dia kayak gini deh gitu katanya. Mending gue susah deh daripada ngemis-ngemis gitu. Dia mendingan menggantungkan dirinya gitu. Soalnya dia memandangnya dengan pandangan dia, dengan sudut pandang dia. Dia nggak mikir dari sudut pandang kamu. Dia nggak ngerti kamu loh, tapi kayak nggak kenal sama kamu. Jadi kayak kamu ini sifatnya seperti apa, maunya kayak gimana, itu nggak dipikirin sama dia. Jadi dia selalu pakai sudut pandangnya dia gitu. Padahal hubungan kalian udah cukup lama ya. Aku lihat di sini mungkin ada yang 6 tahun, ada yang sudah 5 tahun ya, ataupun juga mungkin sudah 2 tahun kalian tidak bicara, atau sudah bercerai atau berpisah, atau mungkin hanya baru 2 bulan ya kalian tidak komunikasi. Dan yang terjadi, dia mending kayak gini deh katanya, nggak mau ngemis gitu Kak. Mendingan ditanya daripada nanya, mendingan dicari daripada nyari gitu. Egonya tetap gede, padahal dia butuh banget kamu gitu loh. Dengan orang lain nggak ada yang ngertiin dia, nggak seperti kamu. Caranya bagaimana, kamu paham bagaimana membantu dia di saat dia susah. Karena mungkin kamu sudah mengetahui banyak hal cerita tentang kehidupannya dia ya, sehingga dia di sini kayak nggak malu-malu lagi buat minta tolong sama kamu. Misalkan kalau memang dia sedang dalam keadaan susah gitu. Tapi dia memang lagi susah hati, susah pikiran, dan juga susah keuangan, bahkan mungkin pekerjaannya lagi terancam. Cuman dia mendingan begini deh katanya daripada ngomong sama kamu. Ini sudut pandang dia ya, takutnya
katanya ya, nanti kamu meledek, takutnya kamu nanti mungkin ngomongin yang gak enak, akhirnya apa, dia jadi malu gitu. Mending dia kayak gini deh gitu, nggak ketahuan sama kamu dia lagi susah, daripada harus terus terang kayak ngemis gitu ya. Akhirnya dia sabar dari kesusahan itu, dibawa gembira aja, padahal dia udah nggak cukup kuat gitu teman-teman ya. Nggak cukup kuat menahan penderitaan. Kayaknya orang ini bener-bener lagi dalam keadaan susah deh. Apa beneran susah uang, pekerjaan kontrak habis atau gimana ya? Kayak apa ya teman-teman tuh, kayak karmanya itu apa ya, kayak kuat banget gitu ya. Atau mungkin kamu terlalu sakit gitu, terlalu menderita, akhirnya doanya benar-benar terkabul. Kita lihat ya, apa yang sedang dialami dia saat ini. Tadi ini hanya klarifikasi aja. Oh, dia mau minta maaf, dia mikirin terus tuh, pusing ya. Dia sering mencari tahu tentang kamu, mungkin dengan atau mata ketiga ya, dengan batinnya, prediksinya, atau mungkin dia sering tanya sama orang pinter, atau mungkin sama tarot ya. Mungkin dia juga mungkin melihat video ini yang sedang terjadi saat ini sama dia. Dia pingin minta maaf, kepikiran kamu terus, pingin minta maaf sekali ya. Dan dia sudah memprediksi gitu, apa bakalan gimana tanpa kamu, kalau apa yang apa ya, kalau dia bertahan dengan egonya, tidak bicara maaf gitu, dia kayak tahu gitu nanti ya. Ini mungkin dia dalam keadaan lagi sadar, bisa memprediksi ya. Kita lihat lagi. Oh ya, lihat tuh teman-teman, dianya sering ya kan, dianya di sini pingin minta maaf, dan dia sering cari-cari tahu tentang kamu ya, melalui hal-hal yang mungkin dia yakini apa itu, untuk mengetahui keadaan kamu. Wah, tuh hati-hti ya, tutupi kebenaran kamu. Kalau kamu lagi sedih, jangan kelihatan. Ini dia selalu cari tahu kamu loh, selalu investigasi, pingin lihat kamu seperti apa sekarang tanpa dia, apakah sama, apakah tidak gitu ya, apakah kamu bahagia. Aduh, oke, kita lihat satu kartu lagi ya. Oh, energinya maskulin ya. Ya kan, di sini tumbuh kekuatan ya. Bersabar, sabar, mending gue sabar daripada harus terus terang tentang ketidakberdayaan ini. Dan energinya maskulin ya, dia kayak oke, gue kuat kok tanpa kamu, gue bisa gitu, kayak gitu loh, kayak nyombongin diri ya. Ya, yang aku lihat ini memang dia ini menggunakan sudut pandangnya dia gitu loh. Jadi susah ya teman-teman ya, orangnya keras hati dan keras kepala. Ya, terlebih lagi dia ini nggak bisa bergerak ya, karena malasnya di sini karena gengsi, atau memang dia dari awal dekat sama kamu, kenal sama kamu, dia memang sudah mengaku sebagai siapa, orang apa, sehingga hal tersebut menjadi prinsip dalam hidupnya untuk ya tetap kuat, tetap begini, tetap nggak mau ngaku, daripada ngemis, daripada harus mencari. Ya udah, kalau kayak gini dia bakal kehilangan banyak. Kalau aku lihat sih gitu, dia bakal kehilangan kamu, bakal kehilangan banyak hal. Aku lihat dari kamu ya, gimana sih perasaan kamu ke dia sekarang? Gimana sih perasaan kamu ke dia sekarang? Oke. Kamu kesel sama dia, kamu pengen injek-injek dia ya, walaupun kamu di sini mengingat semua kenangan bersama dengan dia, dan itu membuat kamu juga mungkin nyaman ya bersama dengan dia, keinget terus. Tapi kamu saat ini males banget terhubung sama dia. Ya, dia udah menginjak-injak harga diri kamu, dia juga sudah banyak memanfaatkan kamu, sehingga kamu rasanya sudah malas ya terhubung atau bicara dengan dia. Wow, keren sih. Ya udahlah ya, kamu di sini juga orang pembawa hoki loh buat siapapun yang deket. Mungkin kalau kamu ke warung juga rame kali kalau ada kamu ya di sini.
Kamu membawa hoki, jadi ya udah sih nggak usah susah-susah payah ya. Tapi ini yang terjadi saat ini ya, energi seseorang saat ini kepada kamu ya. Oke, itu kabarnya yang aku kasih tahu ke kamu guys. Ini energi dari zodiak Aries ya. Aries, Leo. Lalu ada Gemini lagi, ada Pisces, ada Taurus ya. Terus Cancer dan ada Capricorn. Kita tambahan lagi kartu. Yang ketawa deh ya. Oke, tunggu. Moon ya, ada Pisces di sini teman-teman. Terus Aries, ya ada Virgo, Taurus. Oke, ada Capricorn, ada Pisces lagi. Dan ada Cancer ya. Oke, untuk inisialnya sebentar teman-teman. Di sini kita lihat ada M, W, N, O, T, R, H, B, D, F, K, S, C, U, dan A. Aduh, gimana ini? Teman-teman semuanya keren banget sih Latin. Kamu masih kenangan sama dia tuh, keinget semua ya. Apa yang pernah kamu alami bersama dengan dia. Dan hal ini juga memperburuk emosi kamu ya. Bukannya kamu tambah kangen, tapi kayak tambah kesel ya sama dia. Nih. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya dah.